Selamat malam Ibu Lesti. Bagaimana kabar malam ini? Kabar saya baik-baik Ibu Lesti. Ibu Lesti bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Ibu Yuyun, kabar saya baik-baik saja. Ibu Yuyun, mungkin ada yang bisa saya bantu? Ya Ibu Lesti, saya memiliki masalah. Masalah saya itu adalah dalam mengelola kelas. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Tuh. Wah, bagus sekali itu Ibu Yuyun. Tapi apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Iya Ibu, ketika saya bisa mengelola kelas, jadi saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan juga saya bisa menciptakan kelas yang menyenangkan untuk belajar oleh peserta didik. Oh, begitu ya Ibu Yuyun ya. Ah, apa yang Ibu Yuyun sudah lakukan untuk mencapai tujuan tadi? Iya Ibu Lesti, begini, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran. Terus dari metode pembelajaran yang saya sudah gunakan itu belum ada yang efektif, Bu. Oke, oke, oke. Mungkin dari beberapa metode yang sudah Ibu coba, mungkin ada tantangan yang Ibu hadapi. Kira-kira tantangan-tantangannya seperti apa ya, Ibu ya? Iya Ibu, setelah saya menggunakan berbagai metode yang saya sudah gunakan itu, ada tantangan yang saya hadapi Bu, dan tantangan itu adalah saya tidak bisa mengendalikan peserta didik yang kurang fokus saat pembelajaran berlangsung gitu Bu. Oh, kalau begitu, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya Ibu, karena saya memiliki masalah tadi yaitu tidak bisa mengendalikan peserta didik yang kurang fokus saat pembelajaran. Jadi saya membutuhkan sesuatu agar saya bisa mengendalikan peserta didik itu, yaitu saya ingin membutuhkan strategi. Strategi apa yang saya bisa lakukan supaya saya bisa mengendalikan peserta didik yang kurang fokus saat pembelajaran berlangsung, Ibu. Oke, oke. Berarti sekarang mari kita bahas strategi apa untuk mengendalikan peserta didik yang kurang fokus saat kelompok. Sebab peserta didik itu kurang fokus saat pembelajaran. Apakah karena peserta didik itu tidak paham dari yang disampaikan, apakah orang yang gunakan itu bisa membosankan, didiknya ingin mencari perhatian. Apalagi kalau saya lihat ibu-ibu itu kan mengajarnya di SMP ya, dan umur anak SMP itu mencari perhatiannya sangat tinggi sekali. Bagaimana menurut Ibu Ya, Yuyun? boleh. Setelah saya amati selama ini dari berbagai metode yang saya gunakan itu, uh, menurut pengamatan saya dan juga perasaan saya saat proses pembelajaran berlangsung, jadi peserta didik itu kurang fokus saat pembelajaran berlangsung karena peserta didiknya kurang paham atau memahami materi pembelajaran. Oke, ya. Kalau demikian, menurut Ibu Yuyun, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu masalah peserta didik yang tidak memahami materi? Jadi, menurut saya, ketika ada peserta didik yang kurang paham tentang materi pembelajaran tadi atau materi pelajaran yang saya ajar, lebih baik memberikan penjelasan yang sangat jelas. Dia juga kita memberikan pelajaran yang menarik. Dan kita juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga peserta didik saat pelajaran berlangsung tidak merasa bosan. Dan juga pelajaran juga kita harus selingi dengan game atau juga dengan nyanyi-nyanyi atau juga bisa ice breaking. Itu menurut saya Bu. Oke, itu menurut saya Ibu ide yang sangat luar biasa.
Seperti tadi, supaya tidak membosankan, diselingi game, nyanyi, ice breaking, dan memberikan penjelasannya secara jelas dan menarik kepada peserta didik, serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kira-kira Ibu lakukan ini mulai kapan ya, Bu Yuyun ya? Terima kasih buat punya tadi. Saya akan mencobanya mulai besok, Bu. Mulai besok. Oke, baik kalau begitu Ibu Yuyun. Tambahan juga Ibu Yuyun, kita juga perlu memberikan dukungan dan penguatan positif kepada peserta didik yang selalu fokus saat pembelajaran berlangsung. Kita bisa memberikan penghargaan ataupun pujian kepada mereka. Terima kasih, Bu. Ibu yang bagusnya. Akan mencobanya, akan lakukan itu. Oke, baik kalau begitu Ibu Yuyun. Bagaimana Ibu Yuyun? Apakah sudah ada gambaran mengenai strategi yang Ibu bisa lakukan dalam mencapai tujuan tadi? Ibu sudah memiliki gambarannya dan strategi yang saya temukan, dan juga dari Ibu tadi saya akan melakukannya. Besok saya akan melakukannya. Oke, baik Ibu Yuyun. Bagaimana cara Ibu Yuyun mengukur keberhasilan dari strategi yang akan Ibu Yuyun lakukan nanti? Baik, pertama saya akan menyampaikan masalah yang saya hadapi kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian saya juga akan menyampaikan strateginya untuk mengatasinya. Kemudian saya mengajak Bapak Kepala Sekolah untuk hadir di dalam kelas untuk mengamati proses pelajaran saya dalam mana saya apakah saya sudah melakukan strategi yang ditentukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Kemudian setelah dia mengamati, saya akan meminta dia untuk melakukan umpan balik atau menilai mana yang saya inginkan sudah tercapai atau belum. Kemudian juga Ibu saya melakukan refleksi pelajaran. Refleksinya itu baik dari saya dan juga dari adik-adik. Cara pengkoperasiannya nanti. Oke, iya Ibu Yuyun, itu sangat bagus dan untuk mengetahui apakah tujuan yang kita inginkan sudah tercapai atau belum, kita harus lakukan seperti yang Ibu Ya, sudah katakan tadi. ya, Ibu. Baiklah Ibu Yuyun, kita sudah menyelesaikan masalah yang Ibu khawatirkan dan menemukan strategi untuk mencapai tujuan yang Ibu ingin capai. Silakan Ibu terapkan ya, apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah Ibu rencanakan itu diterapkan secara maksimal, dan jika ada waktu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya di minggu depan. Sejauh mana penerapan dari rencana yang sudah Ibu rencanakan. Selamat malam Ibu Terima Yuyun. kasih, Ibu. Malam. Selamat malam Ibu Lesti. Malam juga Ibu Yuyun. Bagaimana kabarnya Ibu Lesti? Kabar baik Ibu Yuyun. Kalau Ibu Yuyun sendiri kabarnya bagaimana? Puji Tuhan, kabar saya baik-baik saja. Oh ya Ibu Lesti, apa yang ingin dicapai oleh Ibu pada dialog kita malam ini? Iya Bu, saya itu mengalami situasi di kelas bahwa anak-anak saya kurang cepat dalam memahami penjelasan materi dari saya karena mereka kurang paham bahasa Indonesia. Oh gitu ya Bu, anak-anak di sekolahnya Ibu kurang paham dalam bahasa Indonesia. Oke, menurut Ibu Lesti, apa hal yang membuat anak-anak di sekolahnya Ibu kurang paham dalam bahasa Indonesia sehingga membutuhkan waktu yang lama saat Ibu menjelaskan materi? Ibu, jika saya melihat hal ini terjadi karena setiap hari anak-anak di sekolah kami itu menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi, baik itu di rumah maupun di sekolah.
Yang ingin saya capai dari dialog ini, Ibu, bagaimana strategi saya untuk hal yang terjadi ini? Apalagi saya sendiri juga kan tidak mengerti bahasa daerah yang mereka gunakan. Oke, menurut pendengaran saya tadi, setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu bahwa di sekolahnya Ibu itu kurang paham anak-anak dalam menggunakan bahasa Indonesia. Uh, hambat Sehingga Ibu Lesti itu memiliki hambatan saat menjelaskan materi kepada anak-anak. Apa benar seperti itu, Ibu Lesti? Benar sekali, Bu. Oke, menurut Ibu Lesti sendiri, kira-kira apa yang dilakukan oleh Ibu untuk hal-hal tersebut, untuk menghadapi hambatan yang dihadapi oleh Ibu berkaitan dengan peserta didik yang kurang paham dalam bahasa Indonesia? Menurut saya, Ibu, agar anak-anak paham bahasa Indonesia adalah dalam menjelaskan materi pelajaran, saya harus jelaskannya secara pelan. Dan yang kedua, dengan menerapkan aturan sekolah, bahwa jika berada di lingkungan sekolah, baik guru maupun siswa wajib menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Ibu, itu ide yang sangat luar biasa. Menurut saya itu ide yang sangat luar biasa, di mana Ibu menyampaikan tadi bahwa harus buat aturan di sekolah. Artinya selain menjelaskan materi pelajaran secara pelan, di sekolah juga membuat aturan sekolah, di mana semua warga sekolah itu ketika berada di lingkungan sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Iya, Bu. baik Bu Les. Untuk menerapkan aturan ini, untuk menerapkan aturan tadi, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bu Lesti? Baik, Bu. Yang pertama yang harus saya lakukan yang jelas adalah menemui kepala sekolah untuk menyampaikan hal ini. Lalu setelah menemui kepala sekolah, saya akan berdiskusi dengan rekan guru agar sebelum dikeluarkan aturan tetap tentang penggunaan bahasa Indonesia di sekolah, agar guru-guru juga wajib menggunakan bahasa Indonesia, terutama saat menjelaskan materi. Karena jujur juga di sana, di sini Ibu Yuyun, guru-gurunya juga di sekolah sering menggunakan bahasa daerah. Oke, itu ide yang sangat luar biasa juga Ibu, di mana harus membuat aturan yang sangat tegas sekali. Kemudian Ibu, selain berdiskusi dengan rekan guru juga, apakah ada tindakan lain juga untuk khususnya untuk peserta didik? Lebih khusus lagi peserta didik yang diajarkan oleh Ibu Lesti. Baik, terima kasih Ibu Yuyun. Kebetulan saya mengajar kelas 5A, maka bagi anak-anak di kelas saya akan tegaskan agar selalu menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi saat ada di lingkungan sekolah maupun saat berada di dalam kelas. Oke, Bu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu bahwa diskusi dengan rekan sejawat, kemudian juga ada juga untuk tindakan untuk yang dilaksanakan oleh peserta didik, di mana ketika berada di ruang kelas, di lingkungan sekolah atau berbicara dengan siapapun harus menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kira-kira kapan Ibu Lesti mulai terapkan aturan tersebut? Oke, mungkin saya akan mulai terapkannya mulai besok saja ya Bu ya. Itu lebih baik Ibu, lebih cepat lebih baik supaya ada perubahan. Iya Bu. Oke, bagaimana cara Ibu Lesti mengukur keberhasilan dalam melakukan tindakan tersebut? Nah, oke. Cara saya mengukur keberhasilan dari murid-murid saya ketika saya sudah melihat murid-murid saya sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam berkomunikasi, baik itu di dalam kelas maupun ketika jam istirahat, tanpa harus disuruh lagi. Mereka sudah sadar bahwa kami ketika berada di sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia, maka dengan sendirinya setiap kali berkomunikasi baik itu dengan temannya atau dengan guru, saya lihat mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia sehingga bisa mengukur bahwa anak-anak ini sudah paham dan sudah mengerti bahasa Indonesia. Selain itu, pada mata pelajaran bahasa Indonesia pun saya akan melihat bagaimana perkembangan dari nilai dari anak-anak.
Ya Ibu, menurut saya juga jika kita sering menggunakan bahasa Indonesia, lebih khususnya melalui percakapan dengan siapa saja, dengan orang-orang yang di sekitar kita, ataupun dengan guru, ataupun dengan teman, otomatis saat kita belajar atau apapun itu pasti akan dapat memahaminya dengan cepat. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu Ibu Lesti, bagaimana Ibu Lesti? Apakah tujuan yang ingin dicapai tadi sudah memuaskan atau belum? Oke, menurut saya Ibu sangat memuaskan sekali. Artinya melalui dialog ini saya sudah bisa menemukan cara di mana untuk memahami bahasa Indonesia dari anak-anak dalam pelajaran itu saya harus menjelaskannya secara pelan. Selain itu menerapkan aturan sekolah dan sebelum diterapkan aturan sekolah, maka saya harus berdiskusi dengan rekan-rekan guru saya supaya di sekolah itu wajib menggunakan bahasa Indonesia dan ini harus dimulai dari guru. Dan untuk anak didik di sekolah dan khususnya di kelas saya, ketika berada di kelas wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Iya, Bu. Mungkin tambahan juga ini, Bu. Mungkin menurut saya kita juga dari guru atau dari sekolah juga harus sampaikan kepada orang tua juga untuk ketika berbicara dengan anak, usahakan ada sedikitnya menggunakan bahasa Indonesia agar anak-anak juga terbiasa menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di sekolah. Karena bahasa itu sangat penting sekali. Ketika kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana kita memahami pelajaran di sekolah? Itu menurut saya, Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Berarti selain dari itu tadi, berarti saya harus menemui orang tuanya supaya di Ya, rumah, meskipun menggunakan bahasa daerah, tetapi sedikit-sedikitlah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, terima ya, kasih Bu, yang ya. bagus. Oke, baiklah Bu Lesti, saya rasa dialog kita sudah sampai di sini. Silakan Ibu terapkan dan implementasikan hasil diskusi kita hari ini tadi, yaitu membuat aturan di sekolah dan juga menyampaikan kepada orang tua berkaitan dengan masalah yang kita hadapi tadi, dan juga untuk anak-anak membiasakan diri untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia, lebih khususnya ketika berada di ruang lingkungan sekolah dan juga ruang kelas. Jika baik Ibu Lesti, jika ada waktu nanti ke depannya kita ngobrol-ngobrol lagi berkaitan hasilnya. Apakah sudah mencapai tujuan yang diinginkan oleh Ibu Lesti dan juga apakah anak-anak sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sehingga jika misalnya pada saat terapkan tadi oleh Ibu Lesti ada lagi tantangan-tantangan baru. Kita bisa ngobrol lagi di kesempatan berikutnya. Baik Ibu Lesti, selamat malam. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa idenya. Selamat Sama-sama. malam. Selamat malam Ibu Lesti. Tadi kita sudah melakukan coaching, kita sudah membicarakan berbagai masalah yang kita hadapi di lingkungan sekolah kita masing-masing. Jadi pertanyaan saya kepada Ibu, bagaimana perasaan Ibu saat menjadi coaching? Oke, perasaan saya saat menjadi coaching itu saya sangat senang di mana masalah yang saya atau hambatan yang saya alami saya bisa temukan melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah Ibu Yuyun berikan kepada saya. Terima kasih Ibu. Oke, dari saya Ibu, kira-kira menurut Ibu Yuyun, bagaimana perasaan Ibu Yuyun tadi saat melakukan coaching, di mana Ibu berperan sebagai coaching? Oke, terima kasih Ibu Lesti. Saya merasa senang sekali karena dapat melakukan coaching dengan baik dan juga dapat menghasilkan strategi-strategi untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Dan saya juga merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri agar dapat menjadi
guru yang baik, terutama tadi sesuai dengan masalah yang saya hadapi tadi, yaitu dalam mengelola kelas, di mana saya harus bisa menciptakan kelas yang kondusif, kelas yang menyenangkan untuk belajar oleh peserta didik, dan juga saya harus bisa mengendalikan peserta didik yang kurang fokus saat pelajaran berlangsung. Dan saya juga kita sudah diskusikan bersama-sama berkaitan dengan strategi yang harus kita buat atau kita laksanakan dalam mengatasi masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Tadi di mana idenya Ibu tadi adalah tambahnya memberikan penghargaan kepada peserta didik yang selalu fokus, selalu peduli, dan selalu fokus saat kita pelajaran berlangsung. Terima kasih Ibu. Ya, Bu. Baik, Ibu Yuyun, terkait dengan kita bahas sama-sama refleksi saya ya. Ya. Saya sebagai coach tadi, Ya. kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan saat saya sebagai coach? Menurut saya, ya saya bisa memberikan pertanyaan secara terbuka berdasarkan masalah atau hambatan yang diberikan oleh Ibu. Yang perlu perbaikan menurut saya yaitu mungkin ada hal-hal lain yang saya tidak bisa, artinya saya perlu belajar banyak tentang memberikan pertanyaan berbobot ini lagi ya. Nah, yang berikut apa yang saya harus lakukan untuk dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang saya harus lakukan yaitu yang pertama itu harus berkonsentrasi. Yang kedua, harus bisa menemukan kata kunci dari hambatan atau masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga kata kunci itu menjadi penuntun bagi saya untuk memberikan pertanyaan berbobot lanjutannya. Nah, berikut apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan terkait dengan pertanyaan berbobot tadi, yaitu saya harus lebih belajar banyak. Selain itu, saya harus mencoba bukan hanya di ruang kolaborasi ini, tapi nanti harus mempraktekannya di sekitar saya lakukan. Artinya semakin sering kita melakukan coaching, maka keterampilan coaching itu akan semakin meningkat. Mungkin itu dari saya, Ibu. Ya, baik Ibu. Kalau dari saya, refleksi diri saya setelah coaching tadi ini, pertama selama percakapan tadi menurut saya sangat baik sekali karena kita dua terbuka sekali berbagi pengalaman, dan juga menurut saya apa yang dihadapi Ibu Lesti juga saya juga menghadapinya. Masalah yang dihadapi oleh Ibu Lesti mungkin memang tidak semua seperti yang di dan ada beberapa yang memang kami punya juga. Selalu misalnya menyampaikan ide atau jawaban, selalu mereka bertanya dulu, Ibu mungkin bisa menggunakan bahasa Manggarai begitu. Tapi saya tetap memberikan kesempatan karena supaya mereka juga bisa menyampaikan ide. Tidak apa-apa, silakan. Tapi tetap memberikan arahan juga, usahakan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia begitu Ibu. Dan juga saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami yang disampaikan oleh Ibu tadi. Dan juga yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, setelah saya melakukan refleksi tadi, saya meningkatkan kemampuan saya itu untuk mengajukan pertanyaan yang mungkin ada harapan dari Ibu ya untuk menjawab yang lebih lagi dari masalah Ibu, tapi saya tidak memberikan pertanyaan yang lebih untuk mendorong Ibu berpikir yang lebih kritis lagi berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh Ibu. Selain itu juga harus konsentrasi, fokus saat Ibu menyampaikan masalah yang dihadapi oleh Ibu. Kemudian
yang dilakukan untuk tetap dalam kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, kita tadi meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran kita supaya fokus saat kita membicarakan masalah dan menemukan solusi atau strategi dalam mengatasi masalah yang kita hadapi. Kemudian yang perlu ditingkatkan lagi yaitu selalu memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya, supaya masalah yang kita hadapi itu mungkin masih ada ide atau strategi lain selain yang kita diskusikan tadi hari ini. Itu dari saya, Ibu. Sekian dan terima kasih. Yo, terima kasih.